Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah bukan kebetulan. Nehemia 1 ayat 1 katakan demikian firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Saudara terkasih, ini adalah ayat pembuka dari kitab Nehemia di dalam Alkitab kita. Ayat ini memberikan kita konteks bahwa awal mengenai siapa penulis Nehemia dan situasi yang sedang ia hadapi. Kalimat ini memperkenalkan tokoh utama dari kitab ini, yaitu Nehemia, seorang keturunan bangsa Israel yang memiliki kedudukan penting di istana Persia. Ia merupakan bangsa Israel yang dijajah oleh Persia. Nama ayahnya Hakalya. Juga disebutkan untuk memberikan informasi tambahan tentang silsilahnya. Memang tidak ada catatan atau informasi lain tentang silsilah tersebut. Tetapi ketika Alkitab menulis bagian ini, artinya ini adalah tokoh penting di dalam sejarah Israel. Nehemia juga waktu itu bekerja sebagai juru minum raja. Posisi tersebut sangat penting dan sangat dekat sekali dengan raja atau kekuasaan. Perannya di hadapan raja tidak main-main. Selain pandai meramu minuman raja, ia juga memiliki perawakan yang pasti sangat baik. Ia tidak boleh juga berwajah muram ketika berhadapan dengan raja, karena risikonya adalah hukuman atau kematian. Dan untuk posisi tersebut biasanya ditunjuk dari keturunan penting di dalam Israel. Misalnya keturunan bangsawan, keturunan imam, atau petinggi raja. Saudara terkasih, hari ini kita belajar paling tidak dua hal penting dari ayat ini. Yang pertama, saya tidak tahu saudara atau jabatan saudara apa yang saudara sandang saat ini. Tetapi ketika Tuhan menempatkan kita dalam jabatan tertentu, pasti Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang bernilai, bermakna bagi orang lain dengan posisi dan jabatan kita. Karena sejatinya tidak ada posisi yang tidak penting di dalam muka bumi ini. Semuanya penting. Itu sebabnya kita memiliki peran penting. Yang kedua, kita juga sering disebut dan lekat dengan orang lain. Maksudnya adalah orang tua kita. Misalnya kita dikenal anaknya bapak itu atau bapak ini. Itu artinya orang sangat mengenal kita dan mengenal siapa orang tua kita. Yang pasti mereka tahu bahwa tabiat yang diturunkan kepada kita adalah khusus. Yang harus dijaga, diingat bahwa kita hadir dan Tuhan tempatkan di sebuah tempat pasti ada maksud dan tujuannya. Tuhan mempunyai tujuan kenapa kita hadir di dalam muka bumi ini. Sama seperti Kristus yang juga Tuhan utus untuk menyelamatkan manusia seperti kita. Semua tidak sia-sia, punya peran, punya misi khusus. Saudara, ingat, Tuhan menempatkan kita bukan kebetulan. Pasti Ia punya maksud dan tujuan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini.